Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Munawwaroh dari kelas manajemen C dengan NPM 12020200097. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang pertemuan 10 yaitu path analisis atau analisis jalur. Nah, di path analisis atau analisis jalur ini saya akan membahas tentang persamaan ke-1, persamaan kedua, dan persamaan ketiga. Persamaan ke-1 ini yaitu X2 sama dengan P21 X1 plus elemen 3. Yang dimaksud persamaan ke-1 ini yaitu dependennya motivasi kerja yaitu X2 dan independennya yaitu kepemimpinan atau X1. Nah, cara menganalisisnya yaitu klik analisis, klik regression, klik linear. Kemudian yang dimasukkan variabel dependen hanya motivasi kerja. Dan yang di variabel independen yaitu kepemimpinan. Kemudian akan seperti ini. Setelah itu kita copy tabel ini, terus kita paste di Microsoft Word. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah analisis regresi linear sederhana. Jadi persamaan ke-1-nya adalah analisis regresi linear sederhana. Karena apa? Karena pada persamaan ke-1 ini hanya satu variabel independen. Nah, jika lebih dari satu variabel, berarti itu dinamakan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis persamaan pertama, diperoleh bahwa nilai koefisien determinan atau R kuadrat sebesar 0,47 atau 47%, yaitu kepemimpinan X1. Menerangkan variabel motivasi kerja atau X2 sebesar 4,7%, sedangkan sisanya 100% dikurangi 4,7% sebesar 95,3%. Diterangkan oleh variabel lain di luar model. Nah, ini biasanya modelnya sangat tidak bagus karena yang bisa diterangkan variabel X1 hanya dikit sekali, sedangkan variabel di luar modelnya banyak, sekitar 95,3%. Yang kedua adalah kolom ANOVA. Jadi kita copy dulu yang ini, kemudian kita paste. Nah, seperti ini. Pada tabel di atas ini adalah tabel ANOVA yang mengarahkan pada uji V atau uji simultan. Nah, nilai F yaitu 0,544, tapi signifikan karena nilai sig atau p-value adalah sebesar 0,476, yaitu lebih besar dari 0,05. Berarti HO terdukung, artinya tidak ada pengaruh simultan dari X1 ke X2. Yang ketiga adalah kolom koefisien. Nah, ini caranya kita copy, terus kita paste di Microsoft Word seperti ini. Nah, tabel di atas ini adalah hasil dilihat dari hasil uji T. Berdasarkan hasil uji T, nilai koefisien regresi pada X1 yaitu sebesar 0,738 dengan sig p-value adalah 0,476, yaitu lebih besar dari 0,05. Artinya HO mendukung. Kondisi tersebut ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh dari X1 ke X2.
Rumusan masalah poin T yaitu apakah terdapat pengaruh langsung X1 ke X2? Jawabannya tidak ada pengaruh karena koefisien regresinya tidak signifikan. Yang persamaan kedua adalah X3 sama dengan P31X1 plus 42X2 plus elemen 2. Nah, ini persamaan kedua ini tentang analisis regresi luar berganda. Karena lebih dari satu variabel. Jadi ini persamaan yang kedua ini, yang dependennya ini tuh iklim organisasi yaitu X3. Nah, independennya ini X1 kepemimpinan dan motivasi kerja X2. Jadi lebih dari satu variabel dinamakan analisis regresi luar berganda. Nah, cara menganalisisnya yaitu klik analisis regresi linier, kemudian yang dependen tadi yang dimasukkan hanya iklim organisasi dan independennya yang dimasukkan motivasi kerja, kepemimpinan dan motivasi kerja. Kemudian klik OK. Dan akan seperti ini. Nah, kemudian kita copy, kita paste di Microsoft Word. Sama kayak cara yang persamaan ke-1. Nah, berdasarkan hasil analisis persamaan kedua ini diperoleh bahwa nilai koefisien determinasi atau adjusted square sebesar 0,977 atau 97,7%. Nah, jadi kalau analisis regresi linear berganda ini, cara melihat analisisnya ini kita melihatnya di adjusted R-square. Nah, kalau misalnya di analisis regresi yang sederhana seperti persamaan ke-1 ini, kita melihatnya di R-square. Nah, lanjut. Variabel kepemimpinan X1 dan motivasi belajar X2 dapat menerangkan variabel iklim organisasi X3 sebesar 97,7%. Sedangkan sisanya 100,97,7% diterangkan oleh variabel lain di luar model. Nah, kolom yang kedua yaitu ANOVA. Caranya sama seperti tadi, kita copy, kita paste di Microsoft Word. Seperti ini. Pada tabel di atas ini adalah hasil ANOVA yang mengarah pada uji V atau uji simultan. Nilai uji V yaitu 259,35 dan signifikan karena nilai sig p-value adalah sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Berarti artinya H1 terdukung. Artinya terdapat pengaruh simultan motivasi kerja dan kepemimpinan X atau X2 terhadap iklim X3. Karena sig atau p-value ini lebih kecil dari 0,05 yang artinya H1 terdukung, maka pengaruh motivasi kerja atau kepemimpinan dan kepemimpinan ini tuh ada pengaruh terhadap iklim, terhadap iklim gitu. Terus yang ketiga yaitu tabel koefisien. Jadi ini caranya ya sama kayak tadi ya, kita copy, kita paste Microsoft Word. Nah, seperti ini. Jadi pada variabel kepemimpinan X1 nilai koefisien regresi sebesar plus 0,585 dengan nilai sig atau p-value adalah 0,00 lebih kecil dari 0,5. H1 terdukung. Ya, sama kayak tadi berarti. Jadi kalau misalkan sig atau p-value-nya ini lebih kecil dari 0,05 yaitu H1 terdukung, berarti ada pengaruh positif
dari kepemimpinan X1 terhadap iklim organisasi yaitu X3. Nah, persamaan yang ketiga ini sama, ini juga analisis regresi linear berganda. Itu X4 sama dengan P41 X2 plus P43 X3 plus elemen 3. Nah, ini tuh yang variabel dependennya ini adalah kepuasan kerja, yaitu X4, dan yang dimasukkan variabel independen ini yaitu kepemimpinan, motivasi kerja, dan iklim organisasi. Cara menganalisisnya yaitu analisis regression linear. Kita kembalikan semua ya. Nah, yang masukkan dependen ini hanya kepuasan kerja yaitu X4, dan independen ini dimasukkan ke semua mulai dari X1, X2, X3 gitu. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian akan seperti ini. Nah, ini kemudian kita copy, kita paste di Microsoft Word, sama caranya seperti yang tadi. Nah, jadi seperti ini. Berdasarkan hasil analisis persamaan ketiga nilai koefisien determinasi atau adjusted R-square sebesar 0,992 atau 99,2%, yaitu variabel kepemimpinan X1, motivasi belajar X2, dan iklim organisasi X3 terhadap kepuasan kerja atau X4 sebesar 99,2%. Sedangkan sisanya 100% dikurangi 99,2% sebesar 0,8% ditangkan oleh variabel lain di luar model. Nah, jadi kalau misalnya regresi linear berganda ini, cara menganalisisnya kita hanya melihat di bagian adjusted R-square. Nah, yang kolom yang kedua yaitu ANOVA. Jadi sama kayak tadi, kita copy yang di outputnya kita copy ANOVA-nya, terus kita paste di Microsoft Word seperti ini. Nah, nilai uji F yaitu 500,91 dan signifikan karena nilai sig atau p-value adalah sebesar 0,00, berarti lebih kecil dari 0,05, artinya H1 terdukung. Nah, berarti ada pengaruh simultan kepemimpinan atau X1, motivasi belajar X2, dan iklim organisasi X3 terhadap kepuasan kerja yaitu X4. Jadi ada pengaruh simultannya. Yang kolom terakhir yaitu koefisien. Caranya sama kayak tadi, kita copy, kita paste di Microsoft Word. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi pada variabel kepemimpinan X1, nilai koefisien regresi sebesar 0,314 dengan sig p-value adalah 0,021, yaitu lebih kecil dari 0,05, berarti H1 terdukung. Jadi ada pengaruh positif dan signifikan dari kepemimpinan X1 terhadap kepuasan kerja X4. Jadi kalau misalkan sig atau p-value-nya lebih kecil dari 0,05, yaitu H1 terdukung, berarti ada pengaruh positif dan signifikan dari kepemimpinan X1 terhadap kepuasan kerja atau X4.
sekian dari penjelasan mengenai part analisis atau analisis jalur yang ada di pertemuan 10. Sekian dari saya, terima kasih.